Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbis samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur kita hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmatnya, nikmatnya yang telah disampaikan kepada kita. Nikmat yang besar, nikmat yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sampai hari ini. Kita masih bertemu dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh dengan kasih sayang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di pertemuan kita pada hari ini insyaallah akan saya sampaikan tema yang berjudul Al-Quran sebagai asy-syifa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran memang obat segala penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit hati, baik penyakit yang bisa terdeteksi oleh dokter ataupun penyakit yang tidak bisa terdeteksi oleh dokter. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa' wa rahmatan lil mu'minin wala yazidud dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran hanya akan menambah kerugian ataupun menambah beban dalam kehidupan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga disebutkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar kamu menjadi susah. Illa tadhkiratan liman yakhsha, tetapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu Al-Quran diturunkan bukan untuk menyusahkan kita tentu dalam kehidupan kita yang dimaksud, akan tetapi justru Al-Quran itu diturunkan untuk kemudahan dalam kehidupan kita. Bahkan hari ini kita bisa saksikan berapa banyak orang yang menggunakan Al-Quran sebagai obat segala penyakit. Tentu itu adalah perintah, yang mana kita dianjurkan untuk mengobati penyakit itu dengan Al-Quran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dalam diri kita ataupun anggota keluarga kita sedang mengalami sakit, maka kita jangan terburu untuk mengambil tindakan yang salah. Akan tetapi langkah atau tindakan yang pertama yang kita lakukan adalah bacakan ayat Al-Quran,
tentu bacakanlah surah Al-Fatihah kepada bagian yang sakit itu. Kemudian dipegangnya lalu dibacakan ayat tersebut. Bacakan ayat-ayat Al-Quran dengan berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan melalui ayat-ayat Al-Quran yang kita lantunkan, dengan berharap penuh bahwasanya tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan itu datang hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak ada pertolongan kecuali hanyalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita harapkan. Dan kita pun berharap agar ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita ataupun anggota keluarga yang mengalami sakit. Lalu bagaimana dengan ikhtiar kita dengan obat-obatan yang dari dokter? Tentu itu satu ikhtiar yang harus kita jalankan. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah langkah pertama sebelum kita mengonsumsi atau minum obat-obat yang daripada para dokter, justru langkah yang lebih awal kita lakukan adalah menggunakan pengobatan melalui ayat-ayat Al-Quran. Bacakan ayat-ayat Al-Quran kepada bagian-bagian yang sakit. Dipegang bagian yang sakit, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Tentu ini sudah dicontohkan oleh malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad SAW, yang mana ketika itu beliau sedang mengalami sakit yang diderita akibat sihir. Maka ini adalah contoh bagi kita kaum muslimin untuk mengambil langkah yang tepat. Gunakan ayat Al-Quran ini sebagai obat dalam segala penyakit. Akan tetapi hari ini kita bisa menyaksikan berapa banyak orang yang menggunakan ayat Al-Quran sebagai obat atau sebagai penyembuh daripada penyakit tersebut. Tapi di situ banyak juga yang lupa bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sebagai obat penyembuh dari segala penyakit, akan tetapi banyak manfaat daripada ayat Al-Quran, banyak manfaat daripada tujuan diturunkannya Al-Quran. Artinya kita boleh menggunakan ayat Al-Quran untuk menyembuhkan penyakit tersebut, akan tetapi kita juga harus mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan kita. Jangan saja kita menggunakannya dalam pengobatan, akan tetapi kita lupa bahwasanya Al-Quran bukan diturunkan hanya untuk mengobati penyakit yang diderita. Maka berhati-hatilah mengambil sikap dan gunakan Al-Quran itu sebagai obat, juga sebagai pedoman kehidupan kita sampai nanti ajal menjemput kita. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan terus mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan dan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berhati-hatilah dalam menyikapi dan mengambil tindakan dalam menggunakan ayat Al-Quran. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyil mustafa Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhirud dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.